Semangat pagi saudaraku, firman Tuhan pada hari ini, Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Berkilat halilintar dan guntur menderu. Begitu kuasa dosa mengancam jiwaku. Suara juru selamat menopang juangku, dan Dia pun berjanji tak meninggalkanku. Pernah suatu ketika, seorang lelaki memasuki toko perhiasan. Toko itu dikenal sebagai toko yang menjual perhiasan yang limited edition. Artinya, dia menjual hanya perhiasan yang mahal-mahal saja. Dan biasanya orang-orang tertentu dari golongan masyarakat tertentu yang elit, yang kaya raya, yang bisa membeli perhiasan dari toko itu. Ketika dia memasuki toko itu, tidak ada seorang pelayan pun yang mau meladeninya. Bahkan memanggil pihak keamanan untuk mengusir orang itu. Mengapa? Karena yang kelihatannya, laki-laki yang datang itu penampilannya, bajunya, bahkan sepatunya kelihatan biasa-biasa saja. Bahkan dari warna kulit dan wajahnya tidak mencerminkan dia orang yang kaya. Padahal laki-laki itu membeli perhiasan yang paling mahal untuk dihadiahkan kepada istrinya di hari ulang tahun perkawinan mereka. Sering kasih Tuhan, pernah ada orang bertanya, mengapa Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, bahkan menolaknya dan membunuhnya? Inilah jawabannya. Persoalannya adalah konsep pemahaman mereka tentang Kristus atau Mesias. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang menyelidiki kitab suci, sekalipun mereka orang-orang yang menghidupi aturan keagamaan tertentu, hidup harus sesuai dengan hukum Taurat, tapi mereka menolak Kristus. Dan ini dikatakan Yesus di Yohanes 5 ini, bahwa mereka benar menyelidiki kitab suci, sekalipun kitab suci itu bercerita tentang Yesus sendiri, mengisahkan tentang Yesus, tetapi mereka tidak mau menghampiri hidup itu. Mereka cukup puas dengan pikirannya, dengan pengetahuannya tentang kitab suci. Bahkan mereka cukup puas dan merasa terhormat jikalau hidup menurut ukuran hukum tertentu, aturan tertentu. Padahal hati mereka jauh dari kasih kepada Allah, sehingga mereka gagal untuk menerima Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, Nas hari ini mau mengajak kita berefleksi tentang kehidupan kita, bagaimana konsep kita tentang Tuhan. Apakah kita membutuhkan Tuhan seperti kita membutuhkan tukang tambal jalan? Ketika perjalanan kita tidak nyaman, terlalu banyak lubang dalam perjalanan kita, baru kita berteriak, perbaiki jalan saya. Atau seperti ketika kita butuh tukang tambal ban, ketika roda hidup kita terasa berat karena kempes, kita baru ingat dan memanggil tukang tambal ban, menghampiri tukang tambal ban supaya memperbaiki roda kita. Saudara kasih Tuhan, kita akan gagal untuk memahami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan cintanya pada kita, kalau kita memaksakan konsep kita kepada Tuhan. Mari kita kosongkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya ketika kita tahu soal kitab suci, kita tidak menjadi sombong, menjadi puas diri, atau ketika kita kelihatannya rohani, religius atau saleh karena kita menghidupi aturan tertentu, dan kita mulai seperti kelihatan seperti orang-orang yang moralnya tinggi, lalu kita menjadi puas dengan itu. Lebih baik mengejar hormat dari Tuhan dengan melekatkan hidup kita kepada Tuhan, percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan dengan cara merendahkan diri,
merendahkan hati, dan menghampiri Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ya Bapa, kami membutuhkan Engkau. Biarlah seluruh kehidupan kami melekat kepadamu. Engkau Mesias kami, Engkau penolong kami. Engkau adalah juru selamat kami. Dan biarlah hidup kami diatur, diisi, dibangun oleh Kristus. Bahkan dalam kesulitan kami boleh tetap memuji memuliakan Tuhan. Dan kami boleh saling melayani seorang kan yang lain. Tidak menjadi sombong dan tidak menjadi gila hormat. Tetapi untuk menghormati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita